Hai, Hamster Review di sini dan di video kali ini kami akan merangkum alur cerita dari sinetron Tobat yang berjudul Setitik Cahaya Lelaki Gay. Sinetron ini diupload pada tahun 2018 oleh channel MD Entertainment. Berkisah tentang seorang pria yang bernama Burhan terkena penyakit mengerikan yang mengeluarkan bau sangat busuk dari badannya hingga membuat dirinya diusir oleh warga setempat. Penasaran? Luangkan waktu Anda dan meluncur. Adegan diawali dengan dua orang pria yang sedang berbincang tentang proyek perumahan rakyat miskin. Salah satu dari dua orang tadi adalah seorang ustadz. Harus benar-benar serius. Iya. Saat sedang berbincang, tiba-tiba dari kejauhan terlihat warga sedang mengejar seorang pria yang tampak menutupi wajahnya menggunakan selimut. Kelihatannya, pria itu mau diusir oleh warga setempat. Lalu pria itu bersembunyi di bangunan yang tampak sudah tak terawat. Karena Ustadz dan temannya tadi mendengar keributan tersebut, Ustadz menanyakan perihal itu kepada bapak yang kebetulan lewat. Lalu bapak tersebut menjawab bahwa ada seorang pria yang terkena penyakit aneh dan dia akan diusir oleh warga setempat. Kena penyakit aneh, dia mau diusir dari kampung sini. Mendengar hal itu, Ustadz dan temannya tadi menghampiri sumber keributan dan mencoba menenangkan warga di sana untuk tidak mengusir pria yang dikejar tadi. Berhenti! Kalian ini benar-benar... Setelah dinasehati Ustadz, warga pun sadar dan memilih untuk pulang saja. Karena warga tadi sudah pulang, pria yang bersembunyi tadi langsung melarikan diri. Scene berpindah, di mana kita akan ditampilkan suatu kejadian mengapa pria yang mengenakan handuk tadi dikejar oleh warga. Terlihat, seorang pria mengalami kesakitan di sekitar area kelaminnya yang membuat dirinya harus dibantu berjalan oleh anak buahnya. Pria yang sakit ini bernama Burhan, dan tampaknya Burhan akan pergi ke dokter. Setelah sampai ke dokter, Burhan pun diperiksa dan didiagnosis terkena penyakit kelamin karena suka melakukan seks bebas. Dokter pun memberi obat dan menyarankan Burhan untuk meninggalkan kebiasaan buruknya itu. Lebih baik Anda meninggalkan kebiasaan buruk berhubungan seks. Scene berpindah, di mana ada seorang cowok datang ke rumah Burhan. Cowok ini bernama Mardi. Disebutlah Mardi oleh pembantu rumah, tapi pembantu tersebut heran melihat gaya Mardi. Kagum ya sama kecantikan saya. Lalu Mardi menyuruh pembantu tadi memanggil Burhan. Setelah pembantu tadi memanggil Burhan, Burhan menyuruh pembantunya memanggil Mardi untuk langsung ke kamarnya saja. Oh gitu? Saat pembantu rumah ingin memberikan minum kepada Burhan dan Mardi, dia menjadi terheran-heran karena Burhan dan Mardi melakukan adegan mesra. Pembantu tadi langsung melarikan diri ke dapur dengan perasaan mual. Setelah kejadian itu, Burhan dan Mardi pergi ke diskotik untuk minum-minum. Mardi mengajak Burhan untuk berjoget bersama, tetapi Burhan menolak karena dia sedang ingin duduk saja. Ketika Mardi sedang berjoget, ia menjadi heran bahwa Burhan tidak ada lagi di tempat duduknya. Mardi pun menanyakan kemana perginya Burhan kepada bartender di sana. Ke sana kayaknya. Kalau sekarang nggak tahu orang kemana tuh. Ternyata, Burhan sedang berpeluk mesra dengan seorang cowok di diskotik tersebut. Karena sadar dirinya dilihat oleh Mardi, Burhan pun mengajak Mardi untuk pulang. Saat sedang di mobil, Mardi marah kepada Burhan, mengapa dirinya main dengan cowok lain. Mardi pun minta putus kepada Burhan. Burhan mengiyakan keinginan Mardi dan diusirlah Mardi dari mobil milik Burhan. Sesampainya di rumah, Burhan disambut oleh teman papanya dari Amerika. Teman papanya itu juga membawa putrinya, namanya Lisa, dan berniat untuk menjodohkan Burhan dan Lisa untuk kedekatan keluarga mereka. Nanti kalau Burhan libur, Burhan ajak dia jalan-jalan. Keesokan harinya saat sedang di kantor, Lisa mengajak Burhan untuk makan siang dan juga akan memberikan Burhan suatu surprise. Siap, surprise ya? Iya. Ternyata, surprise yang dimaksud Lisa adalah melakukan adegan ranjang bersama, tetapi Burhan menolak ajakan dari Lisa mentah-mentah. Kali aja. Lalu kita akan flashback lagi melanjuti Burhan yang sedang berlari tadi. Kini Burhan berada di depan rumahnya dan meminta kepada satpam untuk masuk, tetapi dia diusir begitu saja oleh satpam. Burhan pun mencoba masuk lagi karena satpam tadi terlihat sudah pergi. Ketika masuk, ibu dan bapak Burhan heran mengapa pengemis bisa masuk ke rumahnya, dan diusirlah lagi Burhan oleh satpam. Scene berpindah lagi di mana melanjuti kejadian Burhan menolak ajakan dari Lisa.
Kini Burhan mengajak seorang bocah dan ibunya untuk diantarkan pulang. Oh, Kampung Duren. Nggak apa-apa, Bu. Saya juga sekalian lewat ke sana. Sesampainya di rumah bocah tadi, Burhan ditawari minum, tetapi ia tidak mau dan ingin langsung pulang saja. Lalu Burhan menanyakan tentang sekolah bocah itu. Ternyata bocah itu tak bersekolah lagi, karena terkendala biaya. Burhan pun memberikan uang kepada bocah itu dan mengajak bocah itu untuk jalan-jalan besok pagi. Sekolah lagi. Keesokan harinya, bocah itu diajak beli buku dan makan ayam goreng bersama oleh Burhan. Saat sedang makan, Burhan meminta kepada bocah itu untuk mampir ke rumah Burhan sebentar, karena ada barang yang ketinggalan. Om dulu bentar ya. Boleh Om. Om mau ngambil barang, ada yang ketinggalan. Sesampainya di kamar Burhan, bocah tersebut baring karena kelelahan. Lalu Burhan mulai membuka celana bocah itu. Dan Om, mau ngapain Om? Buka celananya. ketika Burhan mengantar bocah itu pulang, bocah tersebut tampak memegang bokongnya karena kesakitan. Dan Burhan pun pamit langsung pulang saja kepada ibu dari si bocah itu. Hati-hati nak Burhan. Baik, Bu. Permisi, Bu. Iya. Scene berpindah, di mana Burhan sedang tidur bersama cowoknya. Lalu Burhan terbangun karena ingin kencing. Dan saat sedang kencing, air seni Burhan berubah menjadi darah. Burhan pun panik dan langsung pergi ke dokter untuk berobat kembali. Sedang bagus. Mudah-mudahan penyakitnya lekas sembuh. Setelah kejadian itu, Burhan mengalami sakit parah. Dia pun meminum obat dan kembali tidur. Ketika bangun dan hendak sarapan, pembantunya terkejut atas kedatangan Burhan, dan pembantu itu malah jatuh pingsan. Saat hendak berkaca, Burhan pun terkejut melihat mukanya yang sudah dipenuhi dengan benjolan dan koreng. Scene berpindah, di mana Ustadz yang di awal tadi sedang memberikan tausiah kepada dua orang pegawai di rumahnya. Harus banyak-banyak berdoa supaya kita... Ketika tausiah selesai, dua orang pegawai tadi bersantai di depan teras rumah, dan tiba-tiba mereka berdua mencium bau bangkai. Kayak bau bangke. Ternyata, terlihat dari pagar Burhan sedang memakai handuk di kepalanya dan meminta untuk masuk. Lalu, datanglah Ustadz menghampiri Burhan karena terdengar suara ribut-ribut dari luar. Burhan pun diizinkan masuk ke rumah oleh Ustadz, dan Ustadz menasehati Burhan untuk bertobat dan kembali ke jalan Allah. Agar kami bisa mengenalmu. Burhan pun bertobat dan berdoa meminta kesembuhannya. Tak lama dari itu, muka Burhan bersinar dan mukanya kembali mulus. Burhan pun sangat senang akan hal itu. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Dan tamat. Ending yang sangat membahagiakan. Pelajaran yang dapat kita ambil dari sinetron ini adalah janganlah kamu melakukan seks bebas apalagi dengan sesama jenis, karena hal itu dilarang oleh agama dan bisa menimbulkan penyakit kelamin serius jika tidak ditinggalkan. Sekian kami dari tim Hamster Review, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.